Oke, kita akan bahas ya soal latihan untuk persiapan PSAT besok. Nomor 1, negatif 30 titik-titik negatif 25. Tanda yang sesuai untuk membandingkan kedua bilangan tersebut adalah ini. Kalian kalau misalkan bingung, kalau misalkan bisa kerjakan langsung gak apa-apa, langsung jawab ini kurang dari. Tapi kalau misalkan kalian bingung kurang dari mana, seperti biasa gambar garis bilangan. Ya. Misalkan ini titik nolnya gitu ya, ini negatif 25 dan ini negatif 30. Ingat, kalau misalkan letaknya semakin ke kiri, jauh dari titik awalnya 0, nilainya semakin kecil. Tapi kalau misalkan nilainya lebih jauh letaknya ke kanan, itu nilainya lebih besar. Nah, kalau kalian lihat dari gambar sebagai visualisasi, negatif 30 ini letaknya jauh lebih menjorok ke kiri daripada negatif 25. Maka kita bisa simpulkan negatif 30 itu kurang dari 25 atau nilainya lebih kecil gitu ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Hasil dari 10 ditambah negatif 5 dikali 4 dikurangi 10 adalah. Nah, ingat, kalau misalkan ngerjain soal aritmatika seperti penjumlahan, perkurangan, pengalian, atau pembagian, yang kalian kerjakan yang pertama adalah, kalau misalkan ada operasi yang di dalam kurung, kalian kerjakan yang dalam kurung dulu. Kalau misalkan ada pangkat ya, pangkat atau akar, kalian uraikan dulu pangkat atau akarnya. Kemudian kalian lanjut ke kali atau bagi, kemudian tambah kurang. Nah, ini urutannya ya, kurung, bakar, kali, bagi, tambah kurang gitu. Nah, kalau kalian lihat operasinya cuma ada 3, operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Berarti yang kita kerjain yang mana dulu? Yang operasi perkalian antara negatif 5 dengan 4. Negatif 5 dikali 4 berapa? Negatif 20. Sehingga kita bisa tuliskan 10 ditambah negatif 20 dikurangi 10. Atau kita bisa tulis juga 10 dikurang 20 dikurang 10. 10 dikurang 20 berapa? Negatif 10. Negatif 10 dikurangi 10, negatif 20. Maka jawabannya adalah negatif 20 gitu ya. Kemudian soal nomor 3. Pada sebuah ujian terdapat 40 soal isian. Soal yang benar diberikan nilai plus 4, lalu yang salah diberi min 1. Dan tidak jawab diberi nilai 0. Dalam mengerjakan ujian, Afra menjawab 28 soal benar dan 7 soal tidak dijawab. Jumlah nilai yang diperoleh oleh Afra adalah, nah, kita tulis dulu informasi yang kita dapat dari soal. Jumlah soalnya ada 40. Kemudian kalau misalkan dia jawab benar, maka dia diberikan nilai 4. Kalau misalkan salah, nilainya dikurangi 1. Kemudian kalau misalkan nggak jawab atau jawabannya dikosongkan, itu yang nggak dapat nilai ya, atau sama aja dikasih nilai 0 gitu ya. Kemudian kita tulis lagi, ini 28 soal dijawab oleh Afra itu benar, berarti kita tulis 28 soal itu dijawab benar. Kemudian salahnya nggak dikasih tahu di soal ya, kayak jawabnya ada 7. Nah, kalau kalian jumlahkan 28 ditambah 7 35, sedangkan soalnya ada 40, maka ada kurang di sini. Asumsikan kalau misalkan yang 5 soal itu dia salah gitu ya. Sehingga kita bisa hitung 4 dikali 28 ditambah negatif 1 dikali 5 ditambah 0 dikali 7. 28 dikali 4, 28 dikali 4, 4 dikali 8, 16. Oh sorry, 16 itu 8 kali 2. Kalau misalkan 8 kali 4 32 ya. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 3 11. Kita tulis 112 gitu ya. Negatif 1 dikali 5, ini gampang ya. Negatif 5. 0 dikali 7, segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Ini tinggal kita jumlahin aja. 112 ditambah negatif 5 atau sama dengan dikurang 5. 112 dikurang 5 itu adalah 107. Maka ini adalah nilai yang didapat oleh
Ra itu 107 gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Suhu udara pada pukul 5 di kota X adalah negatif 4 derajat Celcius dan suhu udara di kota Y adalah 4 derajat Celcius. Selama 7 jam yang akan datang, suhu udara di kota X akan naik 3 derajat Celcius per jam dan suhu udara di kota Y akan naik 2 derajat Celcius per jam. Selisih antara suhu udara di kota X dan Y pada pukul 10 adalah, nah, kita seperti biasa tulis informasi yang kita dapat dari soal dulu. Suhu udara pada pukul 5 di kota X. Jadi kalau misalkan di pukul 5 di kota X itu berapa derajat Celcius? Negatif 4. Kalau misalkan kota Y itu berapa? 4 derajat Celcius. Nah, kata kuncinya di sini, selama 7 jam yang akan datang, suhu udara di kota X akan naik 3 derajat Celcius per jam dan di kota Y akan naik 2 derajat Celcius per jam. Selisih antara suhu udara di kota X dan Y pada pukul 10 adalah titik-titik gitu ya. Kita cari dulu, kalau ini di pukul 5, sekarang kalau misalkan di pukul 10 jadi berapa gitu ya. X-nya jadi berapa derajat Celcius dan Y-nya jadi berapa derajat Celcius. 10 dari pukul 5 ke pukul 10 berarti kan selisih 5 jam ya. Nah, kalau misalkan di kota X itu naiknya 3 ya, setiap per jamnya. Kemudian di kota Y itu 2. Nah, kita bisa tulis karena selisih dari jam 5 ke jam 10 itu adalah 5 jam, berarti kita bisa kalikan nih. Karena per jamnya naik 3 derajat Celcius, kita bisa kali 5 karena dia akan naik selama 5 jam ke depan gitu ya. Dan ini dikali 5 juga gitu. Kita bisa tuliskan secara lengkap negatif 4 ditambah 3 dikali 5. Kemudian 4 ditambah 2 dikali 5 gitu ya. Nah, ini balik lagi ke yang nomor 2 ini. Operasi aritmatika yang dikerjakan mana dulu? Kurung dulu, operasi kurung dulu. Berarti kita tulis lagi ya, negatif 4 tambah. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 3 dikali 5 berapa? 15. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, ini tinggal dioperasikan aja gitu ya. Negatif 4 ditambah 15. Ini jawabannya adalah 11. 4 ditambah 10 berapa? 14. Karena yang ditanya selisih ini kan kota X ya, ini kota Y. Karena yang ditanya selisih antara kota X dan kota Y, maka ini tinggal dikurangi saja gitu ya. 11 dikurangi 14 berapa? Negatif 3. Maka selisihnya adalah negatif 3 gitu ya. Kita lanjut dulu ya ke bagian yang aljabar. Koefisien dari bentuk aljabar negatif X negatif 3Y ditambah 2. Ingat, koefisien itu adalah angka di depan variabel. Variabel itu yang mana? Ini variabel ya. Variabel itu huruf. Ini variabel, ini juga variabel. Variabel keduanya ya. Jadi ada variabel X dan Y. Nah, koefisien adalah angka di depan variabel. Sebenarnya ini negatif X ini ada ya. Ingat, kalau misalkan hanya tertulis variabel aja, sebenarnya ini ada angka atau variabel atau koefisiennya 1 gitu ya. Karena kalau misalkan koefisiennya 0, ini sama aja 0 dikali X kan jadi 0 gitu ya. Maka ini salah gitu ya. Jadi sebenarnya ada angka di depan variabel X itu, yaitu negatif 1 dan negatif 3. Maka koefisien dari bentuk aljabar negatif X dikurangi 3Y ditambah 2 adalah negatif 1 dan negatif 3 gitu. Nah, kalau yang 2 ini apa Pak Apri gitu ya. Yang 2 ini namanya konstanta. Konstanta ya. Ini konstanta. Nah, konstanta itu adalah nilai atau angka, nilai tetap atau angka gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ayah pergi ke toko besi. Ia membeli 3 kg semen, 2 kg cat, dan 1 kg thinner. Dari kalimat tersebut, jika diubah ke dalam bentuk model matematika adalah, ada roti bakar lewat nih ya, iklan. Oke. Kita bisa tuliskan, misalkan semen itu sebagai S gitu ya. Kemudian cat itu sebagai C dan thinner itu sebagai T. Kalau misalkan ubah ke bentuk matematikanya menjadi 3S ditambah 2C ditambah T gitu ya. Ini sama dengan
3 kg semen, 2 kg cat, dan 1 kg thinner. Atau misalkan ke bentuk baku yang biasa dipakai, kalian bisa pakai 3x ditambah 2y ditambah z. Karena variabel x, y, z ini yang paling sering digunakan di matematika gitu. Soal nomor 7. Bentuk sederhana dari 2 dikali 3p dikurangi 4p ditambah 5r. Nah ini tinggal Bapak sering menyebutnya kali pelangi ya, karena bentuknya seperti pelangi gitu ya. Misalkan ini 2 dikalikan ke 3p, kemudian 2 juga dikalikan ke negatif 4p, dan 2 juga dikalikan dengan 5r. Sehingga kita dapat berapa? 2 dikali 3p, 6p. 2 dikali negatif 4, negatif 8q ya. 2 dikali negatif 4q ya. Kemudian 2 dikali 5r. Jadi berapa? Positif 10r. Maka bentuk sederhananya adalah ini. 6p dikurangi 8q ditambah 10r gitu. Kemudian soal terakhir dari aljabar. Hasil dari 2x ditambah 3 dikali dengan x dikurangi 2 adalah titik-titik. Nah ini juga sama. Kita 2-nya dikalikan ke x, kemudian 2 juga dikalikan dengan negatif 2. Ditambah 3 dikalikan ke x, 3 juga dikalikan ke negatif 2 gitu ya. Kita tulis hasilnya berapa ya. 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x dikali ke negatif 2, negatif 4x. 3 dikali x, positif 3x. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 2x kita nggak bisa sederhanain lagi, kita bisa tulis langsung 2x kuadrat maksudnya. Negatif 4x ditambah 3x, nah ini bisa kalian sederhanakan lagi. Negatif 4x ditambah 3x dapat berapa? Negatif x gitu ya. Dikurangi 6. Maka hasil dari 2x ditambah 3 dikali x dikurangi 2 adalah 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 9. Nilai x yang merupakan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah ini adalah pengembangan dari aljabar ya, persamaan linier. Ini materi semester 1. Kita tulis dulu 2x ditambah 4 sama dengan 8. Kita kerjakan dengan suku sejenis di ruas yang sama ya. Kita pindahkan 4 ke ruas kanan, sehingga di ruas kiri sisa 2x. 8 kalau pindah ruas tandanya berubah, yang awalnya positif jadi negatif gitu ya. 2x, 8 dikurangi 4, 4. Sehingga x nya kita dapat 4 dibagi 2. Berapa? 2. Maka jawabannya nilai x yang merupakan penyelesaian adalah x sama dengan 2 gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, substitusiin aja deh. 2x ditambah 4. Misalkan x-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 4. 2 kali 2 berapa? 4. 4 ditambah 4. Ya jelas 8 ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi matematika. Nomor 10. Nilai A yang merupakan penyelesaian dari persamaan negatif 3A ditambah 1 sama dengan negatif 5A ditambah 17 adalah, kita kerjakan dengan cara yang sama, metode yang sama ya. Negatif 3A ditambah 1 sama dengan negatif 5A ditambah 17. Ingat, suku sejenis dipindahkan ke ruas yang sama. Kita ingin variabel di ruas kiri, kemudian konstannya di ruas kanan ya. Negatif 3A ditambah 5A sama dengan 17 dikurang 1. Sehingga kita bisa dapatkan 2A sama dengan 16. Maka A-nya adalah 8 gitu ya. Itu. Kemudian nomor 11, ada soal cerita nih. Irsyad memiliki uang jajan Rp10.000. Dia ingin membeli beberapa jajanan seharga Rp1.000. Tetapi dia harus menyisakan uang paling sedikit Rp2.000 untuk ongkos pulang. Misalkan X adalah banyaknya jajanan yang dia beli. Berapakah jajanan yang bisa dibeli oleh Irsyad gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan, dia punya uang 10.000 nih. Kemudian, bukan ditambah ya, dikurangi dengan harga jajanan dikalikan dengan X, karena kita nggak tahu jajanan yang dia bisa beli itu berapa ya.
Kemudian itu dia harus paling sedikit menyisakan uang itu 2.000 rupiah. Tapi kalau mau lebih dari 2.000 rupiah ya bagus gitu ya. Maka kita bisa kerjakan metodenya sama ya. 10.000 X dengan dua soal sebelumnya. Kurang dari sama dengan 2.000 dikurangi 10.000. Kita dapat negatif 1.000 X kurang dari sama dengan negatif 8.000. Maka X-nya kita dapat kurang dari sama dengan 8 gitu. Jadi Irsyad itu boleh beli 8 jenis jajanan. Tapi kalau mau kurang juga boleh. Itu ya, jawabannya adalah 8 gitu ya. Nah, nomor 12 juga metode pengerjaannya sama seperti nomor 9, 10, 11 gitu ya. Karena ini masih persamaan linear gitu. Negatif 2/3x dikurangi 1 sama dengan 1/3x dikurangi 3. Wah, tapi ada pecahan nih. Tapi jangan khawatir, pecahannya penyebutnya sama. Jadi kalian gak usah menyamakan dulu penyebut, gak usah ngitung-ngitung yang ribet-ribet gitu ya. Tinggal suku sejenis variabel dikelompokkan dengan variabel, kemudian konstanta dikelompokkan dengan konstanta gitu ya. Negatif 2/3x dikurangi 1/3x sama dengan negatif 3 ditambah 1. Ini karena gak cukup, kita tulis di sebelahnya aja ya. Negatif 2/3x dikurangi 1/3, kita dapat negatif 3/3x sama dengan negatif 2. 3/3 itu kalau misalkan dibagi atau disederhanakan jadi 1 ya. Berarti kita bisa tulis negatif x sama dengan negatif 2. Tapi yang ditanya adalah nilai x-nya. Maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita dapat x sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah 2 gitu ya. Oke, untuk video bagian 1 kita sampai persamaan linear. Kita lanjut ke nanti video part 2 dan part 3 sampai selesai ya. Sampai jumpa di video berikutnya.